Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami kelompok 3 dengan anggota Muhammad Mirza Aufa dan Nadia Putri Eka Salma dalam mata kuliah Manusia, Tempat, dan Lingkungan. Kami di sini akan membahas tentang kependudukan dan sumber daya manusia. Langsung saja kita simak video berikut. Demografi adalah studi ilmiah masalah penduduk yang berkaitan dengan jumlah, struktur, serta pertumbuhannya. Masalah demografi lebih ditekankan pada studi kualitatif dari berbagai faktor yang mempengaruhi pertumbuhan penduduk, yaitu fertilitas, mortalitas, dan migrasi. Kata demografi sendiri berasal dari bahasa Yunani yang dapat dilihat dari asal katanya, yaitu demos dan grapein. Demos dapat diartikan sebagai penduduk dan grapein berarti menulis. Dengan menggabungkan kedua makna dari kata-kata tersebut, maka dapat diartikan kata demografi berarti tulisan-tulisan atau karangan-karangan tentang penduduk suatu negara atau suatu daerah. Mempelajari ilmu kependudukan yakni memahami kuantitas atau jumlah penduduk di suatu wilayah, melihat berbagai kebutuhan seperti sandang pangan yang bisa mengembangkan dalam kemajuan suatu penduduk atau kelompok yang dalam tahap demografi. Kemudian dengan analisis kependudukan, dilihat dari itu kependudukan yang memungkinkan kemajuan dari kehidupan. Mempelajari dan memahami perbandingan dan perbedaan penduduk antar wilayah agar dapat diketahui. Strategi perencanaan sumber daya manusia adalah seperangkat proses dan aktivitas yang dilakukan oleh manajemen bersama para pegawai atau karyawan untuk memastikan bahwa orang tepat berada pada tempat dan waktu yang tepat sehingga menjadi power untuk mencapai tujuan. Tujuan keduanya adalah sama-sama mengembangkan sumber daya manusia untuk menjadikan kualitas manusia tersebut semakin berskill. Dihubungkan keduanya jelas bahwa proses demografi memberikan dampak yang layak bagi sistem kehidupan baik dari segi data, kualitas maupun kuantitas yang sepadan dengan apa yang ditujukan. Salah satu yang bisa dipastikan akan berlangsung di Indonesia dari sekarang hingga pertengahan abad ke-21 adalah proses pertambahan penduduk. Maka sangatlah penting bahwa pertambahan penduduk seperti ini diperhitungkan dalam merencanakan pembangunan Indonesia ke masa depan. Dalam hubungan inilah sangat penting untuk mengkaji lebih mendalam dampak faktor kependudukan pada pembangunan tidak saja dalam makna kualitas, sehingga sebagai kebutuhan hidup seperti pangan, sandang, dan fasilitas perumahan turut naik dalam nilai jumlah, tetapi juga dalam makna komposisi usia dan penebaran penduduk. Oleh karena itu, tantangan yang harus dihadapi Indonesia sekarang inilah bagaimana memanfaatkan sebaik mungkin sumber daya manusia yang tak terbilang banyaknya dan bagaimana menjadikan mereka kekuatan yang mampu menunjang usaha pembangunan nasional. Dalam menanggapi tantangan kependudukan, maka jelas bahwa pendidikan memegang peran yang penting. Pengembangan sumber daya manusia pada dasarnya dimulai dalam keluarga, yang kemudian dilanjutkan dalam pendidikan dan latihan formal, dikembangkan dalam masyarakat, terutama di lingkungan pekerjaan. Pengembangan sumber daya manusia berarti usaha meningkatkan kemampuan dan keterampilan bekerja, produktivitas kerja, sehingga dengan demikian juga meningkatkan pendapatan dan tingkat hidup. Pengembangan sumber daya manusia ini erat hubungannya dengan usaha memerangi kemiskinan sebagai akibat dari produktivitas kerja yang rendah dan pengangguran. Sumber daya manusia atau human resource mengandung dua pengertian. Pertama, sumber daya manusia mengandung pengertian usaha kerja atau jasa yang dapat diberikan dalam proses produksi.
Dalam hal ini, sumber daya manusia mencerminkan kualitas usaha yang diberikan oleh seseorang dalam waktu tertentu untuk menghasilkan barang dan jasa. Pengertian kedua dari sumber daya manusia menyangkut manusia yang mampu bekerja untuk memberikan jasa usaha kerja tersebut. Mampu bekerja berarti mampu melakukan kegiatan yang mempunyai nilai ekonomi, yaitu bahwa kegiatan tersebut menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Secara fisik, kemampuan bekerja diukur dengan usia. Dengan kata lain, orang dalam usia kerja dianggap mampu bekerja. Kelompok penduduk dalam usia kerja tersebut dinamakan tenaga atau manpower. Secara singkat, tenaga kerja didefinisikan sebagai penduduk dalam usia kerja atau working age population. Salah satu faktor yang menentukan keberhasilan pembangunan adalah pelaksanaan pembangunan itu sendiri, yaitu para pekerja khususnya dan seluruh penduduk Indonesia pada umumnya. Indonesia sebagai salah satu negara yang berpenduduk besar berarti merupakan negara yang memiliki sumber daya manusia yang besar. Perencanaan sumber daya manusia atau Human Resource Planning adalah merupakan inti dari manajemen sumber daya manusia, karena dengan adanya perencanaan, maka kegiatan seleksi, pelatihan, dan pengembangan kegiatan-kegiatan lain yang berkaitan dengan sumber daya manusia akan lebih terarah. Secara spesifik, perencanaan sumber daya manusia berarti mengestimasikan organisasi di masa mendatang. Perencanaan sumber daya manusia di suatu organisasi adalah sangat penting bukan saja bagi orang organisasi itu sendiri, tetapi juga bagi tenaga yang bersangkutan bagi masyarakat.